Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani aqmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat belajar ilmu agama yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya. Tapi nikmat ini diberikan kepada orang-orang pilihannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam majelis ini agar kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan, dari mulai rahmatnya, kemudian ilmu yang bermanfaat, sakinah, ampunan Allah, dan kebaikan lainnya yang terdapat di dalam majelis ilmu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan pertolongannya untuk kita semua di dalam majelis ilmu ini. Kita akan melanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pengajian kita dari pembahasan kitab atau Kutaib Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin li Abdullah Al-Qara'awi hafizahullahu ta'ala. Kita berada pada poin nomor 4. Kita ada pada poin nomor 4 dari apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala, yaitu urutan keempat setelah urutan ketiga, kedua, dan kesatu dalam perkara yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Itu yang pertama, seorang dibebankan untuk mencari ilmu atau memiliki ilmu. Kemudian setelah itu seorang dibebankan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, belajar ilmu agama bukanlah sekedar menambah wawasan, tetapi belajar ilmu agama di antara tujuan utamanya adalah mengamalkan ilmu. Di antara tujuan belajar ilmu agama adalah mengamalkan ilmu. Dan di antara faktor yang membuat kita bisa beramal dengan ilmu adalah niat kita
adalah niat kita dalam belajar, yaitu untuk mengamalkan ilmu. Iya, makasih Mas. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara faktor yang memudahkan untuk kita bisa mengamalkan ilmu itu berangkat dari atau dimulai dari tujuan belajar. Kalau tujuan belajar adalah untuk mengamalkan ilmu, maka dengan faktor ini akan Allah mudahkan untuk kita mengamalkan ilmu. Tapi jika tujuan belajar kita belum sampai untuk mengamalkan ilmu, masih sekedar apa Pak? Sekedar apa Bapak? Sekedar pengen tahu ya. Sekedar pengen tahu. Jadi ini adalah evaluasi nyata Pak. Evaluasi nyata. Kalau belajar ilmu agama sekedar ingin tahu, sekedar ingin tambah wawasan, maka sulit untuk ilmu pindah menjadi amal. Karena berangkat dari awal memang tidak ingin atau belum meniatkan untuk mengamalkan ilmu, tapi hanya sebatas ingin tahu. Ketika seorang sudah niat ketika belajar ilmu agama, mencari ilmu untuk mengamalkan ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Kemudian setelah seseorang mengamalkan ilmu, maka ada kewajiban berikutnya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah seorang berilmu kemudian beramal, maka kewajiban berikutnya adalah mendakwahkan ilmu tersebut, mensyiarkan ilmu tersebut, mentransfer ilmu tersebut kepada pihak-pihak lain. Dan tentunya dimulai dari orang-orang terdekat kita. Siapa Pak? Keluarga. Dimulai dari keluarga. Kita mulai mendakwahkan mereka sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awal dakwah beliau adalah kepada orang-orang terdekat beliau, keluarga beliau. Beliau kumpulin pamannya, tantenya, sepupunya, keponakannya. Beliau kumpulin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang-orang terdekat yang beliau cintai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam dakwah atau mengajak itu membutuhkan ilmu. Jadi tidak sembarang atau tidak setiap seseorang bisa mendakwahkan atau mengajak seseorang atau menyeru kepada pihak-pihak lain. Tapi modal utama sebelum seseorang mengajak, menyeru
adalah seseorang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu. Karena banyak sekali Pak faktor yang akan ditimbulkan, faktor kerusakan yang akan ditimbulkan ketika seseorang berdakwah tanpa ilmu. Kita ambil contoh Pak, Bapak-bapak, kita ambil contoh misal gini, saat kita nyuruh atau memerintahkan orang untuk sholat Pak, biasanya kita bilang apa Pak sama orang yang kita ajak untuk sholat? Sama teman kita, tetangga kita, saudara kita, biasanya kita sampaikan nih gimana Pak? Hah? Gimana Bapak-bapak? Apa? Iya sholat. Terus sudah sholat belum? Yang lain gimana? Biasanya gimana keumuman kita? Udah dipanggil gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah kita nggak kasih tahu atau kita tidak memberitahu bagaimana sholat itu dikerjakan. Kesimpulan aja lah, yang penting sholat kan, benar gak sih? Poin utamanya kan itu kan, yang penting sholat. Itu diantara efek yang kurang tepat ketika seseorang berdakwah tanpa atau belum menguasai ilmu, tidak memiliki ilmu. Yang penting sholat dulu deh, yang penting sholat dulu. Kan sholat bukan diterima atau tidak diterimanya itu kan sudah ditentuin sama Allah, iya nggak? Sudah ditentuin ya. Jadi nggak bisa yang penting sholat. Edukasi atau pendidikan pengajaran tentang bagaimana sholat itu sudah harus disampaikan. Sholat itu begini, begini. Karena kita tahu Pak, ada orang sholat di hadapan Nabi atau dilihat oleh Nabi dan disuruh ulang-ulang sholatnya. Kemudian Allah juga bilang dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Semangat sih boleh, bagus ngajak orang sholat, tapi dia nggak ngasih tahu bagaimana sholat, bagaimana wudunya, gitu. Bagaimana wudu, seperti apa wudu yang benar. Dan kalau wudu tidak benar, kalau wudu belum benar, maka bagaimana sholatnya bisa benar? Kalau wudunya sudah tidak sah, bagaimana sholatnya bisa sah? Bisa dipahami Pak? Seperti itu Pak. Jadi dakwah itu membutuhkan poin yang pertama, ilmu. Dia butuh ilmu, ya. Dia butuh ilmu. Malah justru ketika dakwah atau menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, ya menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, justru tidak mencapai tujuan. Sulit untuk tercapai tujuan. Ketika mendakwahkan tanpa ilmu, justru apa? Menyimpang atau menyeleweng atau justru jauh, itu akan terbuka lebar pintu untuk menyimpang, pintu untuk menyeleweng itu akan terbuka lebar. Ya, karena belum didakwahin dengan ilmu. Ya, terkadang kita punya semangat untuk mendakwahkan pihak-pihak lain. Ya, kita punya semangat untuk mendakwahkan pihak-pihak lain, tetapi kita pun tidak memadai dalam sisi keilmuan. Maka ini secara syar'i tidak tepat dan tidak dibenarkan. Ya, justru yang ditimbulkan dari dakwahnya bukan kebaikan, tapi ditimbulkan keburukan. Ya, ditimbulkan banyak keburukan.
Dan ketika seseorang sudah punya ilmu, kemudian benar-benar dia punya ilmu, tidak hanya sebatas mengira atau menduga punya ilmu, ya tidak hanya sebatas mengira atau menduga punya ilmu, tapi memang sudah terbukti punya ilmu, bisa dibuktikan dengan ujian, dibuktikan dengan ujian kalau memang dia punya ilmu. Setelah itu barulah dia bisa pindah ke tahap berikutnya, mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu. Kita ambil contoh, Pak. Contoh berikutnya. Kadang kita ngajarin anak-anak kita di rumah Iqra. Sahih ya? Benar nggak, Pak? Kita ajarin. Padahal kita sendiri kemampuannya terbatas. Kita nggak ngerti. Atau kita belum pernah belajar makharijul huruf atau awsaful huruf. Kita belum pernah belajar. Kita cuma tahu a, ba, ta, sa. Kita cuma tahu itu. Cuman kita nggak tahu hak-hak huruf itu. Apa yang terjadi, Pak? Ketika dia belajar sama kita, sementara kita tidak punya skill, sebenarnya kita tidak punya skill. Tapi kita hanya menduga kita itu bisa. Begitu anak itu masuk TPA misalnya. Begitu anak itu belajar di madrasah dengan seorang guru yang memang memiliki skill, seorang guru yang menguasai apa, Pak? Sifat-sifat huruf, makharijul huruf, maka sang anak kebingungan karena semua huruf yang dia ucapkan disalahkan. Walaupun sang anak sudah tahu a, ba, gitu. Dan itu terjadi atau tidak? Terjadi, Pak. Ya, terjadi. Dan kesalahan itu dimulai dari mana? Kesalahan itu dimulai dari mana? Dari awal kan, Pak? Dari awal, dari bidayah, dari awal kesalahan itu. Sehingga sulit untuk, bukannya nggak bisa, bisa. Agak sulit untuk memperbaikinya. Agak sulit untuk memperbaiki karena dari awal sudah salah. Jadi seperti harus mengulang dari awal lagi. Ya. Seperti harus mengulang dari awal. Silakan, atau misalkan ini dijadikan pelajaran, ini dijadikan ibrah. Ya, kita punya semangat, kita punya keinginan untuk menyampaikan kebaikan buat saudara-saudari kita. Ya, contoh misal lagi kita pengen saudara kita, teman kita sholat misalnya, mereka belum sholat misalnya. Karena keterbatasan ilmu kita, kita bilang ya udah sholat dulu. Yang penting mau sholat dulu deh gitu ya. Sehari 3 kali misalkan, subuh, maghrib, isya, udah nggak apa-apa gitu. Karena keterbatasan ilmu kita bilang nggak apa-apa gitu. Padahal apa-apa. Sholat bukan sehari 3 kali, tetapi sehari 5 kali. Kita bilang misalnya udah nggak apa-apa gitu. Ini keliru, karena ini akan menjadi keyakinan dia dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dakwah menyampaikan sesuatu itu punya modal, dan modal utamanya adalah ilmu. Ya, modal utamanya ilmu. Dan resiko terberat, Pak, resiko terberat dan nggak bisa lagi remedial,
yaitu ketika pada akhirnya amal itu ditolak sama Allah, amal itu tidak diterima sama Allah. Kita lihat surat Al-Kahfi, Pak. Silakan Bapak-bapak yang punya Quran, yang punya apa namanya, aplikasi Qurannya boleh dilihat. Dalam surat Al-Kahfi, ibu-ibu, dalam surat Al-Kahfi di ayat 103, ayat 104. Allah Ta'ala mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Katakanlah, apakah perlu kami kasih tahu kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Ada nggak Pak orang olahraga justru bukan tambah sehat, tapi tambah sakit? Ada nggak? Kita mau bicara realita Pak. Ada nggak orang olahraga justru tidak menghasilkan atau tidak membuahkan kesehatan, tapi justru sakit? Ada nggak? Kapan Pak? Pertama belum biasa. Terus apa lagi kira? Apa? Salah, salah teknik, tidak pemanasan, pemilihan waktu. Pemilihan waktu. Ada nggak orang olahraga futsal 12 malam? Ada? Bulu tangkis 12 malam? Ada? Ada. Ada ya? Main futsal jam 12 malam. Main bulu tangkis jam 12 malam. Taib. Seseorang yang menginginkan kesehatan dengan olahraga itu bisa jadi tidak dapat kesehatan, justru sakit. Justru sakit. Ya. Padahal seharusnya olahraga itu bisa memberikan kesehatan ya. Iya Pak. Sama dengan ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan ibadah. Seharusnya ibadah itu jadi jembatan menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Tapi ternyata enggak semua orang ibadah sampai ridho Allah, sampai surganya Allah. Dia udah capek Pak, dia beribadah Pak, bukan enggak beribadah. Coba lihat nih dalam surat Al-Kahfi ini. Katakan Muhammad, perlu nggak disampaikan kepada manusia tentang orang yang paling rugi amalnya? Mereka bukan orang kafir ternyata Pak. Bukan orang-orang yang nggak sholat Pak. Bukan orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan. Coba Pak, bayangin Pak. Nabi kan pernah dengar ya, pernah ngomong gini ya. Kayaknya hadis ini kita sering dengar ketika Ramadan. Banyak orang yang puasa, dia tidak dapat sesuatu, dia tidak dapat apa-apa, kecuali dapat apa Pak? Lapar dan haus. Ketahuan mendingan siangnya makan bakso dong Pak. Iya nggak sih? Hah? Mendingan siangnya makan bakso, sore makan ketoprak, pagi nyarap bubur, kan begitu kan?
Daripada sayang-sayang nggak puasa, ya daripada sayang-sayang puasa terus ujungnya nggak dapat apa-apa. Logikanya kan gitu, Pak. Ya enggak, Mas? Nabi kan bilang mayoritas orang yang puasa itu nggak dapat apa-apa kecuali dapat apa-apa? Lapar dan haus. Pertanyaannya di mana ini? Hasil lapar dan haus di mana? Di hari kiamat. Saat pembagian rapor di hari kiamat. Saum, zong, karena tidak memenuhi persyaratan. Saumnya tidak diberikan atau tidak diapresiasi sama Allah. Zong. Rugi dia. Masih beruntung bahasanya, masih lebih beruntung orang yang nggak puasa sekalian. Bukan berarti ini ala, apa namanya? Bukan berarti oh kalau gitu mendingan nggak usah puasa. Enggak, bukan itu artinya. Bukan begitu artinya. Ya. Artinya adalah orang yang beribadah itu harus tahu komponen-komponen yang harus dia jalankan sehingga ibadah itu bisa bernilai bermanfaat. Sehingga ibadah itu bisa bermanfaat. Udah nggak puas, udah puasa, terus pahalanya nol. Ada juga Nabi bilang begini, Pak, pernah dengar Nabi pernah bilang begini, ada orang salat 60 tahun nggak diterima sama Allah. Satu pun salat nggak diterima sama Allah. 60 tahun, Pak. Salat sepanjang 60 tahun tidak diterima. Rugi nggak tuh? Ketahuan kalau gitu meninggal salat. Tapi kan bukan seperti itu pemahamannya. Artinya pemahamannya berarti dia harus cari tahu bagaimana sholat itu biar bisa diterima. Maka kan tidak tepat ketika kita ngajarin kepada orang yang penting apa? Sholat. Nggak tepat, Pak. Kita membuat orang jadi jatuh dalam kesalahan. Yang penting sholat deh. Yang penting sholat. Yang penting ngaji. Yang penting baca Quran. Maka baca Quran ada etikanya, ada hukum tajwidnya, gitu. Justru nanti sebab ibadah bukan mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini Allah mengabarkan sebagai sebuah peringatan untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai sebuah peringatan. Bahan-bahan bahan-bahan saya tanya sama ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Bahan-bahan sayur asem itu apa aja? Sayur asem. Ibu-ibu silakan Bu, sayur asem. Bismillah. Siapa tahu mau masak sayur asem ntar. Oke. Kita apa aja? Sayurnya apa aja Pak? Saya apa? Cangkir, terus kacang panjang, labu. Oke itu ya. Itu bahan-bahannya. Terus bahan-bahan itu disuruh bikin mau dijadiin sayur asem. Coba kasih saya. Suruh bikin sayur asem. Kira-kira jadinya sayur asem atau apa tuh? Saya nggak tahu jadinya pada itu. Seharusnya saya nggak punya ilmu untuk ngolah itu. Saya nggak punya ilmu. Walaupun bahannya dikasih, walaupun bahannya dikasih, nggak jadi sayur asemnya Pak. Walaupun bahannya lengkap, nggak jadi. Untuk ngolahnya butuh ilmu lagi Pak. Untuk mengolahnya bisa butuh ilmu lagi. Tidak bisa orang hanya sekedar disuruh sholat. Sholatnya tuh gimana caranya? Nah, gimana cara sholatnya tuh gimana? Bimbing dong, ajarkan.
gitu. Nih bahannya tolong bikin sayur asem. Lucu ya. Saya nggak ngerti bikin sayur asem gimana. Tapi kenapa dikasih seluruh bahan-bahannya, sayurnya sayur segar semua, bahannya lengkap. Tapi saya nggak ngerti. Ya udah pokoknya bahannya udah ada semua, tinggal masukin aja ke mana? Ke panci gitu ya. Ya bisa dimasukin panci, takaran airnya berapa, bumbunya gimana. Kan saya nggak paham, Pak. Nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Bisa dipahami, Pak? Nggak bisa, Pak. Jadi orang nggak bisa kita bilang yang penting sholat, yang penting ngaji, yang nggak bisa. Dia harus tahu gimana cara ngerjainnya. Agar, Pak tadi, Pak, sama seperti orang yang puasa dan ibadah lainnya. Ketika kita memang mendakwahkan, mengajaknya untuk puasa, gimana cara puasanya? Kasih tahu dong. Gitu. Kalau kolaknya mah tetap dapat ya Pak ya, di waktu maghrib ya. Dapat nggak? Kolak dapat kan? Terus gorengannya dapat nggak? Dapat. Tapi pahalanya kan belum tentu Pak. Sama seperti orang sholat. Sholatnya selesai bareng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tetap dapat tuh salamnya. Tapi pahalanya belum tentu. Kan harus ada diketahui apa yang membuat seorang bisa dapat pahala. Lihat Pak. Kemudian kata Allah di ayat 104, orang yang paling rugi amalnya adalah amalnya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang amalnya ya dulu amalnya di dunia kata Allah Subhanahu wa taala dianggap sia-sia ya. Dianggap atau tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum. Dia beramal, dia udah bikin sayur asem, Pak. Cuman dugaan dia sayur asem. Dugaan dia sayur asem. Tapi begitu dikasih kepada manusia yang mengerti sayur asem, orang sayur asem beda tipis sama sayur apa? Lodeh ya? Hah? Beda tipis ya? Beda di mana, Pak? Santan, beda tipis ya? Orang kira, yang bikin kira itu adalah sayur asem. Padahal ketika diserahkan kepada ahlinya, ahlinya mengatakan ini bukan sayur asem. Ini sayur lodeh. Tapi dia menduga yang dia bikin adalah sayur asem. Padahal yang diminta adalah sayur lodeh. Sia-sia enggak yang dia buat? Sia-sia. Rugi. Tenaga, waktu, biaya, rugi Pak. Ini makanya Allah bilang orang paling rugi udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji, udah baca Quran, nggak dianggap sama Allah, nggak dianggap Pak. Saya mau tanya Pak sama bapak-bapak nih, ya. Bismillah. Ada orang mau cari perhatian sama bapak. Ada orang mau cari perhatian sama bapak. Dengan memberikan hadiah-hadiah pada bapak. Sesuatu pada bapak. Dan ternyata hadiah yang dikasih sesuatu yang paling bapak tidak suka. Bapak nggak suka, bapak nggak doyan, bapak nggak demen. Pertanyaan saya, bapak bapak suka atau bapak senang sama orang tersebut yang kasih kepada bapak, padahal yang dia berikan sesuatu yang bapak paling nggak suka dalam hidup bapak. Bapak paling nggak suka. Paling anti dengan itu. Dan dia nggak cari tahu kalau itu tidak disuka oleh siapa? Oleh kita.
maka nggak mungkin kita bisa memberikan rasa suka kita sama dia. Harus dia cari tahu terlebih dahulu sebelum dia berikan hadiah. Pak, kopi pahit segelas kecil, lebih kecil dari ini Pak, itu harganya bisa 35.000 Pak. Kopi Pak, Japanese, ya, Sahih, harga itu bisa 35.000. Tapi kalau Bapak ndak pernah minum itu kopi, dikasih nih kopi, Bapak cicip aja Pak, dilepehin sama Bapak langsung. Kenapa Pak? Orang biasa minum kopi pakai gula, hah? Manis, dikasih kopi no sugar, tanpa gula, hitam. Kopi apaan nih gitu kan? Kopi nggak ada enak-enaknya. Tuh lihat Pak. Udah air putih aja deh. Air putih aja. Air putih, mendingan air putih dah ketahuan. Padahal itu kopi harganya mahal Pak. Cuman yang ngasihnya nggak cari tahu kalau sang bapak nggak suka kopi pahit. Jadi sia-sia udah dibeliin. Udah capek-capek sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Jadi sia-sia. Anggapannya gini deh, anggapannya pasti beranggapan ini bapak ini pasti seneng nih. Karena pertama harga kopinya mahal, favorit. Tapi belum tentu kan buat dia suka. Dia hanya berprasangka orang yang akan menerima hadiah darinya adalah dia suka. Sahih? Nah, yang menjadikan Allah tidak terima, yang menjadikan Allah sia-siakan amalnya Pak, kata Allah, lihat nih Pak. Allah bilang, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka menduga, ini garis bawah Pak, perlu digaris bawahi buat saya dan buat kita semua. Karena mereka menduga, karena mereka mengira telah melakukan kebaikan. Dia ngira udah sholat, dan sholatnya dia pikir udah bener, dia pikir atau dia kira sudah tepat sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya. Dia kira, dia pikir atau dia duga-duga itu sudah tepat dan Allah sudah bisa, Allah ridho sama dia. Dia kira, dia duga-duga Allah sudah suka, padahal tidak. Saya mau tanya sama bapak-bapak, yang Allah sudah suka, yang Allah sudah ridhoi dan yang tidak Allah ridhoi, itu bisa dicari tahu nggak? Bisa dicari tahu nggak Pak? Bisa. Saya ulang pertanyaannya Pak. Yang Allah suka, yang Allah ridhoi dan sebaliknya. Yang Allah tidak suka, yang Allah tidak ridhoi, itu bisa dicari tahu atau tidak? Bisa. Dengan belajar. Sahih? Bisa. Bisa. Bisa diketahui dengan belajar Al-Quran, hadis Nabi, bisa diketahui mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Nah, sebelum melakukan, seharusnya seorang mencari tahu ini dulu. Sebelum melakukannya dia mencari tahu ini. Mana yang Allah suka, mana yang Allah enggak suka. Kan seharusnya sebelum beliin kopi yang mahal harga 40.000 segelas itu, dicari tahu dulu nih si bapak suka nggak sama kopi itu. Jangan udah dibeliin mahal-mahal, kopinya enggak diminum. Kecewa nggak yang kasih? Kecewa. Itu.
Salah siapa? Salah siapa? Yang ngasih? Salah yang ngasih. Nggak bisa, orang nggak suka kok dipaksa. Gimana? Nggak suka, kok dipaksa? Nggak bisa saya. Saya nggak biasa. Apalagi ketika misalkan saya punya penyakit GERD. Setiap habis minum kopi pahit, GERD saya naik. Jadi nggak mungkin saya minum kopi pahit. Misalnya gitu misalnya. Jadi tidak mungkin. Ada orang dikasih susu kacang ini kan. Dikasih, padahal enak ya Pak ya. Saya bilang saya nggak bisa minum itu. Kenapa Pak? Gula saya tinggi. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Harusnya kan cari tahu. Tuh Bapak itu boleh nggak ya konsumsi susu kacang? Bapak itu kalau dikasih kok nggak pernah diminum ya? Kenapa ya? Kan begitu ya. Oh ternyata dia gulanya tinggi, punya penyakit gula. Cari tahu. Dan Allah juga harus dicari tahu, Pak. Allah dicari tahu. Makanya di sini kata Allah apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Apa yang membuat amal jadi sia-sia? Apa yang membuat amal jadi sia-sia? Hah? Coba dilihat ayatnya. Apa Bapak-Bapak? Biar nikmat belajarnya seperti menikmati apa namanya? Susu, susu apa Pak? Kedelai ya. Bismillah. Coba Pak, lihat tuh ayat. Apa yang membuat amal itu jadi sia-sia? Apa yang membuat amal itu jadi sia-sia? Apa Mas? Hah? Apa Pak? Iya, apa yang membuat jadi nggak dianggap sama Allah? Poin utamanya apa? Tidak disyariatkan. Oke, dari ayat ini, poin utamanya apa? Iya, dugaan. Dugaannya dia sudah benar baca Qur'annya. Dugaannya dia sudah benar sholat. Dia hanya menduga 5 tambah 5 10, kira-kira apa memang sudah benar 10? Kira 5 tambah 5 kira-kira berapa? 5 tambah 5 kira-kira berapa Bapak Ibu? Kira-kira apa emang udah benar 10? Ayo. 5 tambah 5 kira-kira berapa Pak? Kira-kira ya. Saya tanya ya, saya ulang Pak ya. 5 tambah 5 10 atau kira-kira 10? Yakin 10? Ada beda nggak di sini? Ada yang 10,5? Ada yang 9,5? Sama semua 10? 10 Pak. Kalau mencari ridho Allah tidak diketahui, gimana caranya? Gimana kita bisa sampai mendapat ridho Allah? Pak ke Bandung ya besok ya. Sementara Bapak nggak tahu Bandung sama sekali. Nggak tahu. Langsung dia kira-kira Bandung. Itu Jakarta Utara, Timur, apa Jakarta Selatan ya? Karena nggak punya ilmu. Yang benar dia langsung jalan atau cari dulu Bandung tuh bagian Jakarta mana? Yang benar mana Pak? Dia cari tahu. Nggak kerja 2 kali. Nggak. Oke deh. Bismillah aja. Gitu kan. Bismillah keluar dari rumah mau ke Bandung. Tapi arahnya ke Serang. Salah Pak. Semua butuh ilmu. Gelap nih Bandung. Searching Bandung. Oh ternyata Jawa Barat. Lewat mana? Naik apa? Cari semuanya. Infonya. Begitu.
Ya, seharusnya begitu. Jadi poin utamanya di ayat ini apa Pak? Menduga Pak. Lihat tuh, kan kata Allah apa? Bapak coba lihat. Wahum yahsabuna. Mereka menduga, menduga, mengira sudah berbuat baik. Ini Pak, mereka mengira, menduga sudah berbuat baik. Seperti tadi kita ajak sholat, udah yang penting sholat dulu, yang penting sholat, yang penting mau sholat, yang penting mau. Seorang akan mengira, menduga dia sudah berbuat kebaikan. Tapi bisa jadi dia sholat itu dapat ancaman dari Allah. Orang yang sholat aja ada yang dibilang pencuri loh Pak. Hah? Ada enggak? Orang yang sholat, sebagian orang yang sholat disebut sama Nabi pencuri. Dan seburuk-buruk pencuri malahan Nabi bilangnya. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Itu Nabi yang bilang. Sholatnya tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya. Bahkan dikatakan lebih cepat dari ayam mematuk makanannya. Ada nggak? Yang sholat begitu ada nggak? Ada. Hah? Ada. Yang sholat begini. Tak 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 tak. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sami Allah Allah Akbar. Nabi bilang pencuri. Nggak dikasih tahu sih sholatnya mesti gimana. Nggak diajarin. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Nah, agama kita ini dibangun di atas ilmu, dibangun di atas ilmu. Dakwah ketika kita mendakwahkan, ya, itu dibangun di atas ilmu. Lihat Pak, ada juga orang yang sholatnya udah bener gitu Pak, sholatnya udah bener Pak, diajarin sholat Pak, wudunya diajarin, sholatnya diajarin. Tapi sampai ketemu Allah, saat ketemu Allah, sholatnya juga nggak diterima. Gak ada yang diterima sholatnya. Padahal sholatnya sudah ngikutin sholat Nabi. Dicari, dicek, ternyata pelanggarannya di mana? Dia ngantongin jimat. Dia punya jimat. Oh jimat gak Pak? Dia punya jimat di kantongnya. Wapak. Tahu wapak Pak? Jimat, wapak dan yang sejenisnya. Maka lihat dakwah butuh ilmu. Dakwah butuh ilmu. Maka sebelum mengajarkan itu semua diajarin dulu tauhid, haknya Allah. Nggak serampangan, nggak mau kita. Udah capek-capek belajar sifat sholat Nabi, udah capek-capek belajar wudhu Nabi. Kita lupa ngerapihin akidahnya, keyakinannya, berantakan semuanya. Inilah pentingnya ilmu. Apa pentingnya ilmu? Jelas Bapak-bapak? Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan.
Ini susu kacang apa susu kambing? Iya, ini pertanyaan Pak ya. Ini susu kedelai apa susu kambing? Bisa diketahui atau tidak? Bisa nggak? Bisa, bisa. Bagi yang punya ilmu, ya kan? Bisa. Tanya anak kecil yang belum pernah minum susu kayak gini, yang tanya, Dek, ini susu apa? Enak nih kata dia. Dia bilang, ini kayaknya susu sapi gitu. Dia bilang begitu. Karena yang dia tahu susu itu susu sapi. Ini kayaknya susu sapi itu. Anak kecil kayaknya. Ya Pak ya, kayaknya. Kayaknya kita bakal masuk surga deh. Kenapa Pak? Kan kita udah sholat. Kita sudah puasa. Kita udah zakat. Kayaknya. Cari tahu dong sholatnya bener nggak? Cari tahu dong puasanya bener nggak? Jangan kayaknya. Kayaknya sayur asem, ternyata sayur lodeh. Siapa yang bisa bilang itu lodeh? Yang punya ilmu kan? Gitu Pak. Yang punya ilmu ketika dengar ada orang bilang 5 tambah 5 kayaknya 9 deh. 5 tambah 5 kayaknya 11 deh. Kira-kira yang punya ilmu boleh nggak bilang salah? Boleh nggak? Yang punya ilmu bisa boleh nggak dia bilang salah Pak, 5 tambah 5 bukan 9, 5 tambah 5 bukan 11, 5 tambah 5 adalah 10. Boleh nggak bilang seperti itu? Boleh. Karena memang kebenaran itu pasti terlihat. Apakah yang bilang seperti itu 5 tambah 5 adalah 10? Apakah kita bilang jangan sok merasa benar sendiri gitu. Iya, itu kan 5 tambah 5 jangan sok merasa benar sendiri, kan bisa jadi 11, bisa jadi 9. Lah sekarang mau masuk surganya gimana kalau tebak-tebakan? Orang sayur lodeh tebak-tebakan aja nggak jadi Pak. Bisa dipahami sampai sini Pak? Sayur lodeh Pak, tebak-tebakan. Jadi nggak? Enggak. Gimana masuk surga? Bisa dipahami Pak? Nggak mungkin tebak-tebakan. Karena Allah sudah jelaskan itu semua dalam Al-Quran. Mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka. Coba yang sholat dibilang apa sebagiannya? Fawailul lil musallin. Padahal sholat apa enggak? Sholat. Enggak cari tahu sih. Sholat yang gimana? Yang Allah suka. Orang yang puasa enggak dapat pahala. Main puasa aja enggak cari tahu. Mesti gimana lagi puasa. Enggak mungkin. Iya. Kan kalau begitu berarti untuk apa ada surga, ada neraka? Bisa dipahami? Nah sekarang gini, kalau Allahnya ridho sama orang kafir berarti Allah pelin-pelan. Loh iya dong. Buat apa ada ayat innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, pertanyaan gini, kalau Allahnya ridho sama orang kafir, lo buat apa Allah bilang di neraka? Batal dong ini ayat. Bisa dipahami sampai sini? Gitu Pak. Yang lulus, yang bawa kopi pahit, yang bawa kopi hitam tidak lulus.
Kalau pada akhirnya yang bawa kopi hitam tidak lulus juga, buat apa disyaratin? Bisa dipahami? Yang lulus yang bawa susu kambing, yang bawa susu sapi tidak lulus. Itu ada di awal apa di akhir? Di awal dong. Persyaratan yang lulus, yang bawa susu kambing, yang bawa susu sapi tidak lulus. Kalau hasil akhirnya yang bawa susu sapi lulus, mau ngapain kita sholat? Kalau ternyata zina juga bisa masuk surga. Bisa dipahami, Pak? Kalau ternyata yang nggak sholat juga akhirnya sama tempatnya di mana? Di surga tanpa masuk neraka, ya mendingan kita juga nggak usah sholat. Bisa dipahami sampai sini? Begitu, Pak. Tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin pelin-pelan. Kita nggak usah bicara Allah deh, Pak. Kita bicara kita dengan anak-anak kita. Apakah anak-anak Bapak ada mendapatkan hal yang atau mendapatkan cinta yang sama dari Bapak? Bapak Ibu nih punya anak 3. Apakah 3-tiganya dapat rasa cinta yang sama? Beda. Beda enggak? Ditentukan oleh apa? Cinta bapak dan ibu untuk si bocah tuh, sintong tuh, ditentukan oleh apa? Sikap dia. Sahih? Sikap dia. Kalau kita saja membedakan, mana Rabbul Alamin? Kata Allah, la yastawun, tidak sama. Tidak sama. Gitu. Walaupun yang dibawa sholat, ya, walaupun yang dibawa sholat, gitu. Yang dibawa adalah sholat. Gimana caranya Allah ridho? Berarti kalau seperti itu, ya sudah, gak usah dibikin peraturan sama siapa? Allah Jalla Dzikruhu. Jelas ya Bapak? Nih, apa? Hmm. Lalu beribadah apa yang dia yakini saja, kan begitu ya. Nah itu bagaimana? Kan prasangkanya Betul. kan dia yakin. Betul Pak. Itulah di antara yang sedang kita perbaiki. Alhamdulillah segala puji milik Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang saya mau tanya nih ya Pak, sama yang Bapak lihat nih. Lihat ya Pak ya, di mana kita sholat berjamaah. Biasanya masyarakat kita di mana sholat sebelum begitu masuk masjid? Biasanya di mana bapak-bapak berdirinya? Di mana Pak? Di belakang kan? Di belakang. Begitu qomat, apa yang terjadi? Nyuruh orang maju kan? Itu kebiasaan kita kan? Kenapa seperti itu? Karena kita mungkin mengira itu sebuah penghormatan dari kita buat pihak lain kan? Silakan Pak maju. Itu kan prasangka kita.
Tapi kalau kita mau cek dunia ilmu, kita nggak akan rela kasih saf pertama untuk orang lain. Karena Nabi saja mengatakan kalau dibutuhkan untuk diundi, maka akan diundi. Karena sahabat semua langsung berlomba masuk ke saf yang pertama. Itulah proses, Pak. Itulah proses. Jadi dengan terus belajar, belajar, dan belajar, maka namanya belajar itu adalah perbaikan. Adalah perbaikan. Seperti misalnya gini Pak, contoh yang lain misalnya. Apakah kita sudah mengatakan anak kita anak yang soleh saat dia sholat di rumah, dia laki-laki Pak, dia sholatnya di rumah. Kita bilang anak kita anak soleh atau tidak? Keumuman kita akan bilang anak kita anak yang soleh Pak. Karena dia sudah sholat, tapi sholatnya di rumah. Itu menurut siapa? Prasangka kita kan? Coba dilihat, benar enggak menurut Al-Quran dan Sunnah? Ternyata laki-laki itu harus sholat ke masjid. Nah itu dia. Itu dia. Contoh lagi misalnya. Makanya inilah fungsinya kita belajar. Ya, sama saya juga sama dengan bapak dan ibu. Sama persis saya sedang belajar. Ya, saya sedang belajar memperbaiki diri saya sendiri, kemudian mencoba untuk memberikan kepada pihak lain. Sama semua kita sedang belajar. Sama semuanya belajar. Dan belajar itu, inti dari belajar adalah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Inti dari belajar. Kalau belajar itu tidak menghasilkan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, berarti harus dipertanyakan niatnya. Untuk apa belajar? Karena belajar itu akan mengerjakan sesuatu, hasil output dari belajar, dia akan mengerjakan sesuatu atau dia akan meninggalkan sesuatu. Itu output belajar. Kalau tidak menghasilkan ini, itu kita harus segera evaluasi agar tidak menjadi belajar yang sia-sia. Jelas sampai sini? Agar tidak menjadi belajar yang sia-sia. Maka harus kita niatkan ketika kita datang ke majelis ilmu, saya mau belajar. Saya mau belajar. Sama Pak. Nih Pak, tadi sudah kita bahas Pak. Kita mungkin akan mengira dan menduga kita sudah sampai pada titik orang soleh misalnya. Kapan? Ya, saat kita sudah sholat. Walaupun sholatnya nggak tepat-tepat waktu. Ada nggak perasaan udah jadi benar? Ada nggak? Ada Pak. Perasaan atau ilmu? Perasaan. Udah sholat. Walaupun sholatnya apa? Lalai. Zuhur menjelang asar. Asar menjelang maghrib. Maghrib menjelang isya. Isya menjelang subuh. Kita menduga kita udah sholat. Kita menduga. Sahih? Sama saya juga begitu dulu sebelum belajar. Ya, sama saya persis dengan yang disampaikan kita tadi. Sama gitu. Tapi ternyata setelah belajar ilmu agama, oh, salah ya. Oh, keliru ya. Berarti diperbaiki. Berarti diperbaiki. Alhamdulillah. Memperbaiki di dunia ini ya, itu sebuah nikmat dari Allah. Sebuah nikmat. Kita mau memperbaiki. Tapi kalau di hari kiamat itu tidak ada remedial. Di hari kiamat tidak ada remedial. Remedial di sini. Remedial adanya di sini. Makanya ini butuh apa? Butuh keseriusan. Butuh kesungguh-sungguhan. Bagaimana sekarang gini Pak, 5 tambah 5 kan tidak dengan prediksi hasilnya 10 Pak. Ah, 5 tambah 5 itu sudah dipastikan hasilnya berapa? 10 atau baru hasil prediksi? Ah, pasti Pak. Sekarang saya mau tanya, subuh itu 3 apa 4?
Prediksi 2 atau memang sudah dipastikan 2? Pastikan 2. Bagaimana kita bisa sampai Allah kalau kita tidak tahu? Bisa difahami sampai situ? Nih sekarang saya mau di dalam TNI Polri itu mereka punya 3 tingkatan ya Pak ya. Ada secaba ya, apa? Tamtama ya. Satu lagi perwira. Oke? Persya- Perwira kan paling tinggi. Di bawah perwira apa? Apa Pak? Saya nggak tahu, saya lupa ya. Ada 3 tingkat ya. Perwira, bintara, terus tamtama nih. Saya mau tanya nih Pak, yang mau masuk tamtama, dia memenuhi persyaratan. Ketika persyaratan dia, terus dia coba-coba masuk perwira, kira-kira gimana? Diterima nggak? Kalau akhirnya yang cuman punya persyaratan tamtama diterima juga di perwira, ngapain dipenuhin persyaratannya? Bisa difahami? Kalau akhirnya disamakan, ya udah nggak usah dibikin tamtama, nggak usah dibikin bintara, nggak usah dibikin perwira. Orang semuanya sama, oke? Berarti kan nggak perlu repot-repot dibikin 3 kloter atau 3 tingkatan. Jelas kan? Semua punya persyaratannya masing-masing. Semua punya persyaratan. Nah, kita kalau menduga mau jadi perwira, bintara, tamtama, duga-duga atau di persyaratannya duga-duga atau persyaratannya kita update cari tahu. Kita cari tahu, kita update apa aja persyaratannya. Nilai berapa? Kan begitu ya? Nilai, tinggi berapa? Berat badan berapa? IQ-nya berapa? Kan begitu. Selalu update, 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 dan update. Kalau nggak update gimana? Ya itulah, sama. Saya juga sama dengan bapak-bapak. Merasakan hal yang sama. Atau berjalan karena saya juga warga Indonesia seperti bapak. Seperti bapak dan ibu, ya sama persis. Jadi yang membangun agama ini dengan dasar prasangka atau dengan dasar dugaan. Mungkin nggak orang meyakini keyakinan dibangun tapi di atas prasangka mungkin nggak? Membangun keyakinan di atas prasangka mungkin nggak? Hmm? Sesok ada kemungkinan untuk salah tidak keyakinannya ketika keyakinannya dibangun di atas prasangka. Ini ayat. Ini kan udah yakin amalnya bagus diterima. Dengan apa? Dengan duga, bukan dengan ilmu. Bisa difahami? Iya, betul. Prasangka. Iya, betul. Nah, itu prasangka yang ada. Sahih, sahih. Sekarang pertanyaannya, gini, apa namanya? Ada bedanya nggak antara orang yang berangan-angan dengan orang yang bercita-cita? Beda? Gimana bedanya?
Dia nggak ada effort. Mau ranking 1, mau. Kalau orang bercita-cita, dia akan berusaha. Makanya nih ada kitab bagus Pak. Punya Imam Ibnu Qayyim, kitab Ad-Da' wa Dawa namanya Pak. Di situ dia ingin memberikan arahan, membedakan antara angan-angan dengan apa? Cita-cita. Saya mau tanya Pak, Yahudi dan Nasoro itu bilang yang masuk surga itu siapa? Ah? Yang Yahudi dan Nasoro, mereka kan bilang nggak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasoro. Terus gimana? Sikap Allah gimana? Yang punya surga siapa? Yang punya surga Yahudi Nasoro apa Allah? Sikap Allah gimana? Kan ada ayat Al-Quran tuh. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan Anda. Anda nggak akan bisa masuk. Itu angan-angan Anda. Gitu. Sahih. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan oleh Bapak, itu kan juga pernah didialogin sama Nabi dengan siapa? Dengan siapa? Mu'ad bin Jabal, Pak. Mu'ad bin Jabal itu pernah dibonceng sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang gimana? Kata Nabi kita, yadkhulul jannah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dijamin pasti masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Setelah dengar ini, Mu'ad itu seneng. Saking senengnya gimana? Ya Rasulullah, boleh nggak saya kabarin kepada siapa? Kepada siapa? Pada manusia. Boleh nggak nih hadis ini saya umumin kepada manusia? Nabi bilang apa? La, nggak boleh. Duh, Nabi bilang nggak boleh. Kenapa Nabi bilang nggak boleh? Nabi jelasin, fayattakilu, kalau antum sampaikan begitu pada manusia, ini yang terjadi apa yang Bapak sebutin tadi. Apa yang Bapak sebutin? Seperti keyakinan saya dulu. Semua orang Islam pasti masuk surga. Sahih? Dan keyakinan kita, betul. Kalau pulang ke sana sah muslim. Pulang kemana? Ke Allah, sah memang muslim. Yang jadi masalah, pas pulang muslim atau tidak. Sementara Islam itu ada pembatalnya. Ada yang membuat Islam seseorang itu bisa batal. Seperti wudhu bisa batal atau tidak? Apa yang membuat batal wudhu? Kentut, pipis. Kenapa kita nggak cari tahu apa yang membatalkan keislaman sebelum pulang? Toh kita cari tahu yang membatalkan wudhu adalah apa? Allahu Akbar. Bapak sholat. Kita sholat nih. Kentut. Lanjut sholat apa kita keluar wudhu? Wudhu. Apa yang terjadi ketika kita terus sholat? Kita udah tahu sholat kita nggak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena wudhunya sudah batal. Sama. Maka kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, boleh atau tidak saya sampaikan kepada manusia? Nabi bilang, enggak boleh. Kalau disampaikan, wahai manusia, Nabi bilang cukup ngucapin la ilaha illallah masuk surga. Kira-kira orang-orang pada sholat nggak? Hah? Apa? Nanti masyarakat yang mendengar dalil tadi. Iya. Iya, maka
dibangun di atas prasangka yang salah, dibangun di atas prasangka yang salah, gitu. Jadi agama ini ada dalil semuanya, Pak. Hatta cebok juga ada dalilnya. Maka kenapa Nabi bilang jangan disampaikan? Nanti nanti manusia nggak berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam kebaikan. Kata Nabi kepada Mu'adz, jangan. Kecuali disampaikan, diberikan perinciannya. La ilaha illallah, apa artinya, apa maknanya, apa konsekuensinya. Itu harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Dijelaskan. La ilaha illallah itu punya pembatal. Sebagaimana sholat punya pembatal. Nah justru itulah kita belajar. Ini yang mau kita bangun di tengah-tengah masyarakat. Kita mau bangun apa? Kita mau bangun bahwasannya keyakinan kita, ya keyakinan kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian bisa masuk surga, itu perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena ternyata apa? La ilaha illallah juga bisa dibatalkan. La ilaha illallah bisa dibatalkan. Gitu. Jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, ada ya. Bismillah Ustadz, afwan, bagaimana hukum umrah atau haji tanpa mahram? Syukron Ustadz. Hukumnya tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada mahramnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena memang tidak terpenuhi persyaratannya, tidak ada mahram, ya maka tidak bisa dilaksanakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena perjalanan yang sangat jauh. Indonesia Saudi membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Ya, kurang lebih 10 jam. Jadi kalau berbicara syariat maka tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau tanyanya sama pihak travel, wallahu a'lam, enggak tahu gitu ya. Ya. Kalau bicara syariat, Bapak Ibu, Islam mensyaratkan wanita berpergian itu dengan mahram gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Taib, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan kepada kita semua ketundukan hati. Semoga Allah berikan kepada kita semua kerelaan untuk mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada akal kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.